Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MPG ya. Pemilu telah usai ya, Pilpres 2024 telah selesai. Tapi perlu diketahui kita baru saja mendapatkan kabar bahwa MK menyetujui adanya gugatan tim Amin ya terkait kecurangan Pilpres 2024. Namun aku mau menyampaikan sama sahabat MPG, ini ada beberapa statement ya Surya Paloh di masa-masa kampanye. Bukan kita mau mengulang, tapi kita mau mengingat ya masa kampanye, keseruan-keseruan masa kampanye yang sudah lewat ya. Katanya gini, Bapak Surya Paloh katanya siap disumpah mati, disumpah katanya. Kita lihat dulu videonya. Allah ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Izinkan kami ingin memperbaiki ini. Nah, ini ada video penggalan dari dukungan Surya Paloh ya terhadap kemenangan Prabowo. Menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Nah, ini yang video kunjungan Pak Prabowo ini sangat appropriate. Ya, kita lihat ya, apa kata Prabowo. Bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama, bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita membangun bangsa kita. Kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Ini manis ya, Pak Surya Paloh dengan Prabowo yang betul-betul sangat menarik sekali. Jadi beberapa sumber kumparan media ya, kita lihat detik-detik kunjungan Prabowo terhadap Surya Paloh. Lalu cetika kiri kanan, cetika kiri. Oke Pak, salam jabat tangan semua. Oke Pak Presiden. Dalam rangka apa nih Pak kunjungannya Pak? Selamat. Pak, dalam rangka apa nih Pak? Ajakan koalisi semakin kuat dong Pak. Kunjungannya. Bapak. Ajakan koalisi Pak. Jadi makin jelas ya dugaan kita bahwa tim Amin ya 01 jelas ditinggalkan oleh
Surya Paloh ini. Bapak. Masuk ke ruangannya kan, sampai tangan. Belakang dikit. Dihadirin oleh sejumlah media. Hasil final Pilpres telah selesai dan pemenangan tidak berubah. Bolehkah kita mengucapkan kemenangan kepada Prabowo Subianto? Boleh saja. Tapi jangan lupa tambahkan kalimat bahwa kemenangan dia adalah hasil proses kompetisi yang menghancurkan dan menjadi aib demokrasi. Selamat Jenderal, akhirnya Anda memenangkan jabatan yang Anda incar belasan tahun lamanya. Selamat bahwa Anda telah menang lewat proses kecurangan yang tidak pernah terjadi di Republik ini sebelumnya. Selamat duduk di bangku kekuasaan dengan manipulasi yang Anda berikan kepada rakyat, dengan rekayasa sejarah yang telah Anda lakukan. Jangan lupa bahwa pemilu itu bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Ketika kemenangan terjadi lewat kecurangan, artinya adalah kekalahan bagi demokrasi dan republik ini. Gue yakin sebagian penonton gue masih muda, dan ayolah, kita ini belum punya beban kayak elit-elit kita yang tuker-tukeran jabatan. Kita harus jujur untuk bilang bahwa memang ada kecurangan. Dan percayalah, kalau ada kebohongan kayak gini, yang rugi juga kita sebagai masyarakat sipil. Mereka main enak bagi-bagi jabatan, loh kita dibohongin terus, dimanipulasi terus, regenerasi kepemimpinan juga nggak pernah berjalan dengan baik. Kecurangannya sudah terjadi jauh sebelum pencoblosan, bahkan jauh sebelum Gibran dikasih karpet merah oleh pamannya di MK. Bahkan sejak Jokowi menunjuk PJ kepala daerah, hasil dari circle-nya dia. In case kalian lupa sama kejahatan demokrasi yang terjadi selama rangkaian pemilu, izinkan gue mengingatkan. Ya kenapa gue bilang lupa? Kita aja lupa sama siapa pelanggar HAM zaman Orba dulu, sampai sekarang bisa berkeliaran dengan topeng barunya, gemoy dan joget-joget. Putusan MK soal batas usia untuk Gibran, dipilihnya PJ kepala daerah secara tidak transparan, dan hasil circle Jokowi, bagi-bagi dan klaim bansos secara brutal, pemekaran daerah yang politis, instrumen negara dipakai buat menangin Prabowo Gibran, mobilisasi kepala desa dan intimidasi kepala desa, pelanggaran etik ketua KPU, pelanggaran etik Bawaslu, pelanggaran etik ketua MK, hingga ancaman dan intimidasi dari TNI dan Polri. Lengkapnya coba nonton Dirty Vote aja. Ya udah sih terima aja silakan. Ya udah sih terima aja. Prabowo Gibran kalau menjabat nanti bagus atau jelek. Tidak ada satupun kebijakan di dunia yang dimulai dengan proses buruk, kemudian hasilnya jadi baik. Nggak ada. Hasil akan mengikuti prosesnya. Kalau buruk, ia akan menjadi buruk. Proses menggugat ke MK dan juga hak angket kecurangan pemilu harusnya bukan cuma jadi isunya parpol, tapi juga jadi kepentingan yang masyarakat sipil untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu. Jangan sampai parpol jadi diam dan murahan hanya karena tukar guling, kursi dan juga jabatan. Ini soal demokrasi, ini soal marwah reformasi. Republik ini bukan cuma tentang anak, mantu, apalagi sekpri. Bung, negara ini bukan dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saat menonton video ini Ibu Bapak Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah satu fase perjuangan telah kita lewati bersama-sama. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Ibu Bapak Saudara sekalian yang telah menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Kita berikhtiar dengan beragam cara yang positif untuk melakukan perubahan, meningkatkan kualitas hidup keluarga-keluarga kita di Indonesia. Insya Allah segala usaha yang telah kita lakukan akan membawa berkah dan manfaat bagi langkah kita ke depan. Ibu bapak sekalian, semua ikhtiar menuju kebaikan perlu dibarengi dengan doa. Karena di atas segalanya ada Allah yang maha kuasa. Momen ini adalah momen untuk kita semua bermunajat. Memanjatkan doa agar niat kita tetap lurus. Niat kita diluruskan di tengah segala macam potensi ancaman, gangguan, godaan. Karena itu melalui rekaman ini kami ingin mengajak saudara semua untuk bermunajat dengan membaca surat Al-Ikhlas. Secara hitungan panjang surat, Al-Ikhlas adalah surat yang pendek, namun hikmahnya begitu panjang. Bismillah dengan membaca surat Al-Ikhlas yang penuh dengan nilai. Bisa kita dengar ya, statement dari Amin ini mengajak kepada pendukungnya untuk membaca Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan dengan doa perjuangan mereka bisa tercapai dengan harapan yang diperjuangkan untuk perubahan.